lama banget ya kita nggak ketemu nih. Udah lama banget aku juga nggak bikin konten. Karena ya bekerja sambil kuliah terus konten itu kayaknya nggak mungkin sih karena susah juga ngebagi waktunya. Dan apalagi kalau misalkan udah kerja seharian terus lanjut kuliah, kontennya kapan gitu ya. Dan aku seneng banget dikasih kesempatan dan kesehatan biar bisa bikin konten. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya kalau kalian suka sama video aku, biar aku semangat lagi untuk kontennya. Nah, kemarin tuh aku sempet sakit di bulan April. Aku operasi usus buntu. Terus setelah abis operasi usus buntu itu memang kan aku jadi jarang minum air putih ya. Jadi setiap hari aku konsumsi Newti. Dan beberapa lama kemudian itu bulan Juni, bulan 6, aku jadinya kena batu ginjal. Karena emang benar-benar jarang banget aku konsumsi air putih ya kan, apalagi aku kerja capek, mana kurang minum air putih gitu. Jadi nggak heran kalau misalkan aku kena batu ginjal. Tapi untungnya aku tuh masih kerikil gitu. Nah, untungnya masih kerikil, jadi masih bisa diatasi dengan obat herbal. Akhirnya lama-lama batu ginjalnya itu yang kerikil keluar sendiri tanpa operasi gitu kan. Kan ribet ya, aku belum 4 bulan setelah operasi usus buntu itu udah harus dioperasi lagi tuh. Aduh. Nah, di tahun 2021 kemarin lagi nih, itu sekitar bulan Oktober aku kena adenomyosis. Sebenarnya memang aku tuh pas pertama menstruasi itu aku kelas 1 SMP apa kelas 2 SMP gitu ya. Dan itu tuh yang pertama kali aku menstruasi 12 hari. Ya, aku nggak tahu sih itu normal atau enggak. Dan itu tuh berlanjut setelah aku lulus SMA. Itu tuh normalnya aku menstruasi 10 sampai 12 hari. Dan kemarin aku cek, aku kena adenomyosis. Nah, adenomyosis ini yaitu pembengkakan di dinding rahim. Biasa disebut di dalam kedokteran itu jaringan endometrium, tumbuh di lapisan otot rahim. Nah, gejalanya tuh sama kayak aku tuh, jadi menstruasinya lama, terus pendarahan hebat, perut kram, dan nyeri saat berhubungan seks. Dan selama menstruasi itu tuh banyak banget gumpalan-gumpalan darah gitu ya kan. Apalagi aku emang sering banget menstruasi yang gumpalan itu gede banget. Jadi efeknya kakakku tuh kayak pusing dan lemes juga bawaannya karena jadinya kekurangan darah gitu. Untuk meringankan atau pengobatan si adenomyosis ini bisa kalian konsumsi obat-obatan dari resep dokter. Terus ada juga pengobatannya dengan cara pengangkatan rahim, atau kalian juga bisa KB spiral. Dan adenomyosis ini bisa hilang pada saat menopause. Nah, Queen, gejala yang aku rasain tuh cuman ini sih yang lebih sering ya. Aku menstruasinya selesai tuh 10 sampai 12 hari benar-benar bersih. Dan aku sempat sharing juga kan ke teman aku kalau misalkan dia menstruasi juga tuh cuman 3 sampai 4 hari ya, paling lama 7 hari gitu kan normalnya. Dan itu juga udah benar-benar bersih gitu. Dan aku sih sebenarnya di situ nggak panik ya, karena mungkin kondisi hormon orang kan beda-beda. Jadi ya aku biasa aja gitu, nggak panik. Nah, karena lama-kelamaan aku penasaran, akhirnya aku ke dokter untuk cek. Aku ke dokter kandungan, terus di situ aku pilih untuk USG transvaginal. Nggak aku pilih sih, itu dokternya juga yang memang nyaranin untuk transvaginal, karena kan alatnya itu langsung kena ke rahim gitu kan, deket dari rahim, jadi bisa kelihatan lah penyakit-penyakit yang memang nggak bisa terdeteksi doang kalau misalkan cuman USG dari atas perut tuh. Jadi penyakit kayak miom atau biasa dibilang kista itu bisa kelihatan kalau dari transvaginal. Nah, pas di USG itu dokter bilang, kamu mengidap adenomyosis. Terus aku bilang, adenomyosis itu apa?
kaimium ya atau kista. Terus katanya adenomyosis itu dia pembengkakan di rahim, jadi setiap aku menstruasi aku bakalan ngerasa pendarahan hebat dan perut aku bakal ngerasa nyeri, tapi aku nggak pernah ngerasa nyeri yang nyeri lebay gitu, nggak, cuman kayak aduh sakit sih, kayak panas-panas gitu, tapi aku nggak selebay itu juga pada saat nyerinya itu. Nah, karena aku kaget kan dan panik juga pas dengar pendarahan di rahim tuh, kan kalau rahim ya tempatnya si calon bayi aku nanti gitu kan. Dan aku nanya dong ke dokter, dok, terus gimana solusinya untuk penyembuhan adenomyosis ini gitu. Dan kata dokter, satu-satunya penyembuhan itu bisa dengan pengangkatan rahim. Tapi nanti aku nggak bisa hamil gitu kan. Terus bisa juga konsumsi KB spiral, bukan konsumsi, bisa juga pakai KB spiral atau konsumsi obat pereda nyerinya gitu, karena kan biasanya untuk penderita adenomyosis itu wanita yang berumur 40 sampai 50 tahun. Untuk penderita adenomyosis ini bisa mengakibatkan susah hamil atau kalau hamil pun anaknya nggak berkembang gitu, atau bisa juga amit-amit keguguran. Tapi kata dokter pun juga kalau kondisinya baik, nggak masalah pada adenomyosisnya dan punya anak, ya bisa jadi rahim kita bisa sembuh dari adenomyosis tanpa pengobatan atau pengangkatan rahim. Untuk penyebabnya apa aja sih kenapa bisa aku kena adenomyosis? Nah, ada beberapa macam juga alasannya, karena mungkin karena hormon atau dari lahir gitu ya kan. Dan beberapa dokter juga bilang kondisi untuk adenomyosis mungkin karena habis operasi sesar atau yang habis lahiran beberapa kali, karena itu lebih rentan untuk terkena adenomyosis. Dan radang pada lapisan pasca persalinan atau bisa juga terkena pada usia 40-50 tahun. Dan untuk adenomyosis sendiri pun punya komplikasi, tapi belum tentu berbahaya juga ya untuk penderita adenomyosis ini. Untuk aktivitas seksual akan sangat mengganggu karena pada saat melakukan aktivitas seksual akan terasa nyeri perutnya. Dan untuk penderita adenomyosis seringkali merasakan pusing, mual, anemia, kelelahan, overthinking, cemas, depresi, gampang tersinggung, dan emang yang aku rasain tuh ya kayak capek, gampang banget capek, terus pusing, depresi juga. Itu tuh ya karena hormon juga, guys. Karena aku sebelum periksa ke dokter itu kan aku menstruasi banyak banget kan, dan mungkin aku ngerasain pusing tuh karena aku lagi menstruasi, jadi mungkin kekurangan darah juga, akhirnya aku konsumsi Sangobion. Nah, untuk kalian Queen yang ngerasain gejala sama kayak aku sebutin tadi, sebaiknya kalian segera konsultasikan ke dokter. Jangan dibiarin, jangan dicuekin, takutnya bisa berdampak lebih buruk gitu loh ke kalian. Dan ada juga kalau misalkan yang mensnya lama, maksudnya belum datang bulan kok telat gitu kan, padahal nggak hamil, itu bisa jadi karena kalian terkena kista atau miom. Jadi selalu jaga makan, selalu jaga kesehatan, jangan selalu begadang, karena semuanya itu bisa mengganggu organ-organ tubuh kita yang ada di dalam. Jadi selalu jaga kesehatan ya. Sekian di video kali ini. Kalau kalian ada yang mau nanya-nanya, silakan komen di bawah, atau kalian bisa DM aku di Instagram, bakal aku jawab insya Allah. Dan bye bye.